Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Abraham Tangdiala dengan NIM 190611020201. Tujuan membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas manajemen operasional yang diberikan oleh dosen pengajar saya, yaitu Dr. Magdalena Wulur, SE, MM, dengan bantuan kakak mentor saya, yaitu Karin. Di video kali ini saya akan membahas tentang kaitan integritas diri dan manajemen operasional. Nah, apa itu integritas? Integritas adalah konsistensi dan ketangguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah hipokrit atau munafik. Seseorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsipnya yang dipegangnya. Orang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Mudahnya ciri seseorang yang berintegritas ditandai oleh satunya kata dan perbuatan, bukan seseorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang. Seorang yang mempunyai integritas bukan tipe manusia dengan banyak wajah dan penampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya. Integritas menjadi karakter kunci bagi seseorang pemimpin. Seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan dari pegawainya. Pimpinan yang berintegritas dipercayai karena apa yang menjadi ucapannya juga menjadi ciri-ciri integritas. Yang pertama, orang yang tidak memakai kedok. Yang kedua, orang yang bertindak sesuai dengan ucapan. Yang ketiga, sama di depan dan di belakang. Yang keempat, konsisten antara apa yang diimani dan kelakuannya. Dan yang terakhir, yang kelima, konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang tidak. Manfaat integritas. Yang pertama, secara fisik kita akan merasa sehat dan bugar. Yang kedua, secara intelektual otak kita terlatih berpikir secara ilmiah. Yang ketiga, secara emosional kita menjadi manusia yang termotivasi, mampu menyesuaikan diri terhadap situasi apapun. Yang keempat, secara spiritual kita mampu memaknai berbagai pengalaman kita, mampu melihat berbagai fenomena kehidupan dalam perspektif yang lebih dalam, utuh dan menyeluruh. Dan yang terakhir, yang kelima, secara sosial kita semakin mampu membangun hubungan kemanusiaan. Contoh integritas bagi karyawan. Ada seseorang karyawan yang dekat dengan pengusaha kantor dan mengambil keputusan. Orangnya jujur dan dianggap dapat dipercaya. Namun, suatu ketika ada masalah di kantor dan menimbulkan konflik antara karyawan lokal dan ekspatriat yang notabene adalah pejabat di kantor. Takut kedudukannya yang sudah empuk terancam, karyawan ini memilih berpihak kepada penguasa kantor yang jelas-jelas salah, melanggar peraturan dan merugikan karyawan lokal. Bisa kita lihat bahwa karyawan yang terlihat jujur ini sebenarnya tidak memiliki integritas karena bertindak sesuai dengan kepentingannya. Selanjutnya, 9+1 integritas. 9+1 nilai integritas yang dirilis KPK yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, serta sabar sebagai tambahannya. Ia percaya nilai-nilai integritas yang sudah tertanam pada diri seseorang akan jadi investasi mahal di masa saat mau cepat atau lambat akan ketahuan, dan juga dalam perusahaan yang kita lakukan. Yang pertama, kejujuran.
Kita semua pasti diajari orang tua dengan baik dan diajari harus selalu jujur jika ada kesalahan. Kita pasti pernah berbohong karena kesalahan kita. Walau kita sembunyikan kesalahan kita dalam kebohongan, tetap suatu saat mau cepat atau lambat akan ketahuan juga. Dan juga dalam perusahaan yang kita tempati atau yang kita pegang, pasti mau kita atau karyawan agar jujur dalam melakukan pekerjaan dan dalam bisnis yang kita pegang. Kedua, kesederhanaan. Kita sebagai manusia pasti tidak bisa merasakan cukup dengan apa yang kita punya saat ini. Misalnya, kita melihat orang memakai ini dan kita juga melihat orang membeli sesuatu. Pasti kita juga mau. Ya, seperti ini akan susah menjadi seorang pemimpin. Orang yang akan menjadi pemimpin harus merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Jadi teman-teman, biasakan membeli barang jika membutuhkan, bukan menginginkan. Tekankanlah bahwa yang penting bukan baru atau bagusnya, tapi fungsi dan manfaat. Ketiga, kerja keras. Sebagai pebisnis, kalian harus kerja keras. Jika gagal, kalian tetap harus semangat dan pantang menyerah untuk mencapai goal. Yang keempat, keberanian. Kita harus memiliki keberanian dan kepercayaan diri dalam melakukan sesuatu yang besar. Kalau tidak ada keberanian, susah menjadi pemimpin yang hebat. Yang kelima, rasa tanggung jawab. Kita sebagai mahasiswa dan sebagai calon pemimpin, kita harus belajar yang namanya bertanggung jawab dalam tindakan yang kita ambil dan pekerjaan yang kita kerjakan bersama. Yang keenam, kedisiplinan. Kedisiplinan penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sebagai mahasiswa dan sebagai calon pemimpin harus mempunyai kedisiplinan dalam dirinya. Contoh kecil disiplin: bangun lebih awal, menyimpan tempat tidur, dan lain-lain. Yang ketujuh, keadilan. Kita sebagai calon pemimpin harus adil dalam keputusan. Dan juga tanamkan pula nilai bahwa setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama dan harus diperlakukan dengan setara. Kita bisa menjadi contoh keadilan dengan rekan kerja, dan semua orang harus diperlakukan dengan sama. Yang kedelapan, kepedulian. Kepedulian harus ada di diri kita. Kita harus peduli dengan keadaan sekitar dan peduli terhadap sesama kita. Kita harus kerjasama dengan orang dalam. Yang kesembilan, kerjasama. Kerjasama itu bagus bagi bisnis. Contoh kecil, membuat film pendek. Kita harus kerjasama dengan orang dalam menyelesaikan proyek, dan dengan kerjasama pekerjaan kita lebih cepat selesai dan hasilnya akan semakin bagus atau lebih baik. Dan yang terakhir, sabar. Sabar dalam menghadapi segala rintangan dalam kehidupan sehari-hari, dan sabar dalam pekerjaan agar semua yang dijalani atau dikerjakan bisa berjalan dengan baik. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Semakin tinggi kesabaran ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupan. Sabar juga sering dikaitkan dengan tingkah laku positif yang ditonjolkan oleh individu atau seseorang. Sekian dari video tentang saya. Sekian dari video penjelasan saya tentang Sekian video penjelasan saya tentang integritas
9+1 yang dirilis oleh KPK. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Happy enjoy!